Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi hari ini sama-sama kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Pagi hari ini biarlah kita boleh persembahkan yang terbaik. Kalau dia sudah naik ke atas surga, dia curahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Dan biarlah kita persembahkan semua yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Allah yang hidup, Allah yang bangkit hari ketiga dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi setiap kita bagi yang percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau bangkit bagi kami Tuhan. Kau berikan keselamatan bagi kami, Kau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kau mau tinggikan Engkau Raja segala raja, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Betapa kami bangga punyalah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Punya Bapa yang baik seperti Engkau. Betapa hati kami Tuhan mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Lebih lagi semua Tuhan katakan, haleluya, haleluya. Mari nyatakan cinta kita kepada Tuhan dalam pujian ini. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Oh, haleluya. Ini doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan Engkau yang terlebih di atas segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari kami sama-sama berkumpul Tuhan boleh beribadah kepadamu Tuhan. Menaikkan kenaikan-Mu Tuhan ke surga Tuhan. Di mana Roh Kudus-Mu turun bagi setiap kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap meninggikan Engkau Tuhan, kasih memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu semuanya yang di rumah, haleluya. Kita merayakan kemenangan Yesus kita, haleluya. Yesus layakan, layakan, Yesus layakan, layakan, Yesus layakan, layakan, Yesus layakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Oh dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia naik ke surga. Dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Yesus naik, Yesus naik. Marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Karena dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Oh marilah rayakan, oh marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan di rumah semua. Haleluya. Ketika dari ke surga, dia turunkan Roh Kudus bagi setiap kita dan menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja.
ini kita siapkan hati kita. Kita mau dengar renungan firman Tuhan. Haleluya. Mari pejamkan matamu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita punya Allah yang hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, menyatakan bahwa kuasanya dahsyat dan besar bagi setiap kita. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mulut kami tidak pernah berhenti untuk memuji-Mu Tuhan, sebab Kau terlalu dahsyat bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Segala pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Yesus Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Yesus Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Semua jemaat Tuhan yang di rumah, angkat pujian kanan, nyanyi pujian bagi Tuhan. Oh sebab Tuhan, oh yang layak dipuji disembah. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi segala pujian bagi nama Tuhan. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama boleh menikmati hari yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan mari sama-sama jemaat Tuhan, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk saat pagi hari ini, setiap kami jemaat Tuhan, secara online Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu. Dan pagi ini Tuhan Yesus, kami akan sama-sama duduk diam menikmati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu juga menguatkan kami dan menjadi rema di dalam hidup kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hari ini boleh beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sama-sama boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan dan jemaat boleh menyimak. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah jemaat Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan tentang terangkatnya Yesus ke surga. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar ada 3 makna kenaikan Yesus kembali ke surga. Nah yang kita perhatikan dalam firman Tuhan, hal yang pertama yang menjadi makna kenaikan Yesus ke surga, bahwa Yesus naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Sekali lagi, makna yang pertama, kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi setiap kita jemaat Tuhan. Karena apabila Yesus tidak naik ke surga, maka dia tidak menyediakan tempat bagi kita. Tetapi karena dia naik ke surga, sehingga dia menyediakan satu tempat bagi setiap kita. Kita tahu dan kita harus mengerti bahwa dunia ini bukanlah tempat kita.
Dunia ini adalah tempat persinggahan atau tempat sementara bagi kita. Kalau firman Tuhan katakan di dalam Alkitab yang lain, di dalam Korintus, bahwa tempat ini di dalam dunia ini hanya berupa tenda. Di mana kalau orang berkemah dan dia mendirikan tenda, tenda itu tidak akan didiami selamanya, selama hidupnya. Tetapi tenda itu pada suatu masa, mungkin dia akan berkemah 2-3 hari. Dan pada waktu 3 hari kemudian, dia harus membongkar kemahnya kembali, kemudian dia harus pulang ke rumahnya. Demikian juga sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus memaknai bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan satu tempat bagi kita. Dan kita akan kembali pada masanya, pada waktunya ketika Yesus menjemput kita kembali, maka kita akan kembali kepada yang empunya, yaitu kerajaan surga. Satu tempat yang indah, tempat yang kekal, di mana setiap kita pada akhirnya harus masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Firman Tuhan katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oleh sebab itu, satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita ada di dalam dunia dan kita mengalami namanya kematian, itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Ada kepercayaan tertentu, mereka menganggap bahwa ketika mereka dipanggil pulang, mereka mati, maka itu adalah akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya dalam nama Yesus Kristus, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kematian yang akan menjemput kita itu bukan akhir dari kehidupan kita. Justru itu adalah awal kehidupan kita, yaitu awal kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh sebab itu Yesus katakan bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan menyediakan satu tempat yang indah bagi kita, kerajaan yang indah bagi kita, rumah yang indah bagi kita. Dan kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus melakukan hal yang terbaik dalam masa kehidupan kita di dalam dunia ini. Saat Tuhan masih mempercayakan kita hidup, saat Tuhan masih mempercayakan kita nafas hidup, maka pada waktu kita hidup ini, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita. Tidak sampai di situ, kita terima Roh Kudus dalam hidup kita yang menuntun kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita yang di surga. Sehingga pada waktu nanti ketika dia memanggil pulang kembali, maka kita akan terima rumah yang sudah disediakan oleh Bapa kita yang di surga. Hal yang kedua yang menjadi makna kenaikan Yesus dalam kehidupan kita, ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang untuk menolong kita sebagai orang yang percaya. Dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan dengan jelas katakan, kalau Yesus naik ke surga, dia akan mengutus seorang penolong yang lain, seorang pribadi yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan siapa itu Roh kebenaran? Firman Tuhan katakan, Roh Kudus. Dan hari ini saudara dan saya telah menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Sejak kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita, Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita.
Dan apa fungsi Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus dijelas di dalam firman Tuhan katakan dia sebagai penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting. Kalau kita membiarkan Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Saat kita mengalami kesusahan, Roh Kudus akan menghibur kita. Saat kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya dalam hidup kita, kita tidak hanya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi biarlah hidup kita terus berjalan dalam apa yang menjadi kehendak daripada Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dan dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, biarlah hidup kita juga mau senantiasa membawa hidup kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kekuatan, dan Roh Kudus juga yang akan membantu kita di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Saat kita menyampaikan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita menyampaikan itu kepada Allah Bapa. Sehingga Bapa mendengar apa yang menjadi permohonan kita, dan Bapa akan menjawab, Bapa akan menjawab dan menyediakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan setiap kita. Dan hal yang ketiga kita pelajari dalam firman Tuhan, apa yang menjadi makna daripada kenaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa ia naik ke surga supaya ibadah kita, ibadah orang-orang percaya ini semakin bermakna dan bergairah bagi Tuhan. Kalau kita membayangkan kalau Tuhan Yesus tidak naik, maka ibadah kita orang percaya akan hanya terbatas pada tempat, terbatas pada waktu. Tetapi karena Yesus harus naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus dalam diri kita, maka ibadah kita tidak tergantung pada satu pribadi yang secara fisik kita lihat. Tetapi sudah ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan sudah ada Roh Kudus pada waktu kita beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang keempat, saat kita beribadah kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab katakan bahwa Bapa itu roh. Sehingga kalau kita mau menyembah Bapa, kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah juga di dalam roh manusia, roh yang ada dalam diri kita, roh manusia itu. Maka roh kita akan bertemu dengan roh Bapa atau Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang menjadi permohonan dan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan sehingga jemaat Tuhan boleh mengerti bahwa ibadah kita akan lebih bermakna, ibadah kita akan lebih bergairah, akan menjadi satu ibadah yang dituntun, dilawat oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, ada satu perkataan berkata bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, mungkin kalau tidak ada Roh Kudus dalam satu ibadah yang dilawat oleh Roh Kudus, maka ibadah itu akan berjalan, tetap akan berjalan. Tetapi ibadah itu akan menjadi kering, tidak akan memiliki makna dan gairah apapun. Tetapi pada waktu ada Roh Kudus yang melawat satu ibadah, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang bergairah bagi Tuhan. Ibadah yang senantiasa memuliakan Tuhan, karena ibadah yang dituntun oleh Roh Kudus untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, biarlah pesan singkat ini boleh memberkati setiap kita. Kita boleh memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu yang pertama bahwa dia naik ke surga supaya dia menyediakan satu tempat yang indah bagi kita, rumah bagi kita. Karena kita tahu hidup di dalam dunia ini hanya sementara, dan satu kali kelak kita akan kembali kepada Bapa kita yang di surga. Dan ketika kita kembali, kita sudah memiliki rumah, tempat yang indah yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, dia naik ke surga supaya dia mengutus Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita.
Bahkan Roh Kudus juga yang akan memampukan kita menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, bahkan seluruh ke ujung bumi. Jemaat Tuhan, kita pun ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan memiliki kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Ibadah kita akan semakin bergairah di dalam Tuhan, bermakna di dalam Tuhan, memiliki arti bagi Tuhan. Karena hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita mau satukan hati kita. Dan kita mau sama-sama menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu dan beribadah meskipun secara online Tuhan. Tetapi kami berdoa Tuhan, dimanapun jemaatmu berada Tuhan, di situ lawatanmu terjadi, di situ kuasamu Tuhan yang mengurapi setiap kami dan boleh memulihkan keadaan kami. Dan pagi hari ini kami boleh mengerti Tuhan Yesus, apa yang menjadi makna atau tujuan di mana Engkau naik ke surga Tuhan. Engkau naik ke surga Tuhan dan Engkau menyediakan satu tempat yang indah bagi kami. Engkau naik ke surga Tuhan dan Engkau mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk ada di dalam diri kami, kehidupan setiap orang percaya, supaya Tuhan memulihkan kami juga Tuhan, membantu kami juga Tuhan di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Engkau naik ke surga juga Tuhan Yesus, supaya kami boleh bergairah di dalam Engkau. Kami boleh dapat melakukan apa yang menjadi firman dan perintah-perintah-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada, di setiap rumah mereka masing-masing. Kami percaya juga Tuhan, ada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang terus Tuhan menaungi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi jemaat-Mu, mungkin di antara kami ada yang sakit, Engkau pulihkan Tuhan. Ada yang mengalami masalah, pergumulan dalam hidup mereka, Engkau juga Tuhan yang memberikan jalan keluar Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus bahwa segala sesuatu Tuhan, Engkau sendiri yang boleh ambil alih di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau juga yang mau memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, dimanapun Engkau berada, Engkau boleh mengangkat tangan dan Engkau siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah olehmu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Jemaat Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus memberkati.